Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Istri yang tak dianggap, bagian 60. Astaga, jadi aku sudah punya cicit? Serunya penuh haru. Ia memberi isyarat pada salah satu asistennya, lalu menyerahkan ponsel canggih kepada Reno. Reno segera mengetikkan nomor sang istri, Rini, namun panggilan tak kunjung diangkat. Abang kirim foto dulu, saran Firman mendekat. Kak Rini itu pantang angkat telepon dari nomor yang gak dikenal. Benar juga. Yuk, kita foto bareng dulu, ajak Reno. Tanpa banyak kata, mereka berkumpul. Peter di tengah, Anjani dan Firman di kanan kiri. Reno memegang ponsel tersenyum. Jepret, lalu foto itu dikirimkan ke Rini. Beberapa menit kemudian, panggilan video masuk. Nama Rini terpampang di layar. Abang baik-baik saja, kan? Tanya Rini panik, air mata menetes di pipinya. Abang baik-baik saja, Dek, jawab Reno menenangkan, lalu mengarahkan kamera ke Peter dan Anjani. Nih, abang gak sendiri. Rini terisak, abang ada di mana? Sama siapa? Oh, Kak Anjani juga di sana, syukurlah kalian selamat. Alhamdulillah, kami selamat. Sekarang abang ada di rumah kakek abang, ucap Reno. Kakek? Rini bingung. Iya, ini kakek dari ayah. Abang diselamatkan sama beliau. Wajah Rini memerah haru, belum sempat menjawab, dua anak mereka tiba-tiba muncul di layar. Ayah! Ayah pulang ya? Aku kangen. Teriak Ayu, anak pertama Reno. Katanya cuma sebentar, kok lama sih? Rengek adiknya. Iya, ayah pulang sebentar lagi, nak, jawab Reno lembut. Peter mencondongkan diri ke layar, matanya berbinar. Kalian cicit kakek? Wah, kalian cantik-cantik sekali. Percakapan pun mengalir hangat. Peter larut dalam kebahagiaan, tertawa-tawa dengan cicitnya lewat layar. Sampai-sampai Reno, Anjani, dan Firman hanya saling pandang, tertinggal dari percakapan, namun bahagia melihat cinta yang akhirnya menyatukan keluarga mereka. Hampir setengah jam, mereka larut dalam obrolan video call bersama Rini dan anak-anak Reno. Peter tanpa berkaca-kaca menahan haru. Hehe, aku punya cicit yang lucu. Ucap Peter dengan senyum lebar, matanya masih sedikit berair. Reno menoleh lembut. Kek, aku mau pulang dulu, boleh ya? Tidak boleh, jawab Peter cepat tanpa ragu. Firman langsung menghela napas panjang. Nah, mulai kan? Kakek selalu maksa, maunya diturutin terus. Peter menoleh padanya sejenak, lalu kembali menatap Reno. Kamu boleh pulang, tapi dengan syarat. Reno langsung tegang. Apa syaratnya, Kek? Jangan bilang aku harus meninggalkan keluargaku. Tidak, justru sebaliknya. Syarat pertama, kamu harus bersedia menjadi penerusku memimpin perusahaan. Kedua, aku akan ikut tinggal bersama cicit-cicitku. Reno terdiam. Ia menarik napas panjang, menatap tangan sendiri. Ia hanya terbiasa mengelola usaha kecil berskala provinsi. Kini tiba-tiba diminta mengurus perusahaan besar tingkat internasional. Sudahlah, Bang, celetuk Firman. Kalau kakek udah punya keinginan, berarti udah nggak ada pilihan. Reno akhirnya mengangguk pelan. Baik, Kek. Aku terima, tapi aku masih harus banyak belajar. Itu urusan gampang, ucap Peter sambil menepuk bahu Reno. Kamu cucu Peter, anak dari Lukas. Sudah pasti mewarisi kecerdasan ayahmu. Tanpa menunggu lama, Peter mengambil ponselnya dan menekan sebuah nomor. Siapkan semua berkas, ucapnya pada pengacaranya di seberang. Aku akan mengalihkan kepemimpinan perusahaan kepada cucuku, hari ini juga. Karena aku sudah melakukan hal besar. Aku cuma minta satu permintaan, ucap Firman suaranya pelan tapi tegas. Apa yang kamu minta, ha? Tanya Peter menatapnya tajam. Batalkan perjodohanku, Kek. Peter terdiam. Kenapa, ha? Ada apa?
Firman melirik ke arah Anjani, meminta dukungan diam-diam. Anjani mengangguk dan angkat bicara. Kek, Firman sudah menikah, dia bahagia. Istrinya itu temanku sendiri, orang baik, bahkan banyak bantu aku selama ini, tolong beri dia kesempatan. Peter menarik napas dalam-dalam, wajahnya mulai melunak. Aku punya hutang nyawa pada orang yang menjodohkan kamu. Dan dia minta perjodohan ini sebagai kompensasi. Tapi, Kek, aku sudah punya orang yang aku cintai. Aku mohon, ucap Firman lirih. Peter memejamkan mata sebentar, lalu membuka lagi dengan tatapan lembut. Ya sudah. Demi kebahagiaan semua cucuku, aku batalkan. Nanti aku sendiri yang urus ganti kompensasi pada orang itu. Firman langsung menarik napas lega. Terima kasih, Kek. Tak lama kemudian, seorang pengawal masuk terburu-buru. Tuan Renaldi beserta cucunya sudah tiba di depan. Suasana kembali tegang. Renaldi, desis Firman, napasnya terhenti sejenak. Nama itu rasanya tidak asing di telingaku. Lanjutnya, dia mengernyitkan dahi mencoba mengingat-ingat nama Renaldi. Pintu ruang pertemuan tergeser kasar. Anak buah Peter, bertubuh tegap, mata nanar, menyelinap mendekati sang tuan dan berbisik penuh urgensi. Nada lirih itu berubah jadi gelegar. Bajingan! Teriak Peter, meninju meja hingga gelas kristal terpelanting dan pecah berantakan. Anjani, Firman, dan Reno tersentak, detak jantung mereka seolah serempak berhenti. Ada apa, Kek? Kenapa marah sekali? Suara Firman bergetar, nyaris gugur sebelum kalimatnya selesai. Renaldi terlibat dalam penculikan Anjani sekaligus penangkapan Reno. Geram Peter sambil menoleh, bola matanya menyala merah, tiap suku kata yang keluar seperti gemuruh petir. Untung saja kau tidak jadi dijodohkan dengan cucunya. Kalau sampai terlaksana, segalanya akan hancur berantakan. Tanpa menunggu respon, Peter berbalik dan melangkah cepat ke koridor. Langkahnya memantul seperti drum perang. Kakek! Pekik Firman, mengejar beberapa langkah, tapi Peter sudah lenyap di balik tikungan. Reno, ikut. Suara tua itu menggema dari kejauhan, tegas namun terbungkus kepanikan. Reno menelan ludah lalu berlari menyusul, menyadari betapa genting situasi ini. Kak, bukannya Renaldi itu kakeknya Wulan? Tanya Firman masih terpaku di depan kursi roda Anjani. Iya, nama kakek Wulan memang Renaldi, jawab Anjani menahan desah napas. Tapi cucu Pak Renaldi kan banyak, kita belum bisa memastikan. Terus gimana? Firman gelisah suaranya retak. Sebaiknya kita ke sana. Ayo, dorong aku. Anjani menggenggam sandaran kursi rodanya, menekankan urgensi yang tak terucap. Firman segera mendorong, roda berdecit lembut di sepanjang lantai marmer licin. Jantungnya berdebar. Jika benar Wulan cucu Renaldi, berarti perjodohan yang batal tadi menyangkut istrinya sendiri secara hukum. Wulan, apa benar kau cucu Renaldi? Gumamnya, seakan pertanyaan itu bisa meredakan badai di benaknya. Di ruangan lain, Renaldi dan Wulan menunggu dalam keheningan. Lampu kristal berpendar pucat, menyoroti wajah Wulan yang cantik tapi pias, bibit ketakutan bersembunyi di balik matanya yang basah. Ia memikirkan satu hal saja, kabur mencari Firman, namun rantai tak terlihat berupa ancaman dan intrik menahannya di kursi empuk itu. Pintu terbuka lebar. Wulan terperanjat melihat Reno memasuki ruangan, diapit dua pengawal. Kak Reno? Bisiknya tertahan, kenapa Kak Reno ada di sini? Renaldi memicingkan mata. Itu kakaknya Anjani, target yang harus disingkirkan, pikirnya. Apakah Peter terlibat dalam pembebasan tawananku? Pak Peter, mengapa dia di sini? Tanya Renaldi lantang, menyembunyikan kegusaran di balik senyum tipis. Peter menyeringai, menutup pintu di belakangnya dengan satu hentakan. Kenapa? Kaget ya? Apakah kau mau menantang 5 naga, Peter? Renaldi tak lagi memakai sapaan tuan. Nadanya tajam, seolah setiap huruf menoreh luka di udara. Peter tertawa pendek, gelap dan berat. Pertanyaan itu seharusnya kau ajukan pada mereka. Apa 5 cacing itu berani menyentuhku? Renaldi mengepal tangan.
Kau berurusan dengan 5 naga hanya demi anak itu? Ucap Renaldi menunjuk Reno, dia tak punya latar belakang. Sekadar cerdas tak cukup. Lanjut Renaldi. Kalian memang tidak kreatif, ejek Peter dengan nada merendahkan. Menggunakan kekuasaan hanya untuk menaklukkan orang-orang yang tak punya latar belakang. Menyedihkan. Renaldi mendengus kesal sekaligus gelisah. Ini hanya urusan kecil, kenapa kau ikut campur, Peter? Peter menatapnya tajam. Kau pikir jika ini menyangkut darah dagingku, aku akan anggap remeh? Suaranya dingin, nyaris membekukan udara ruangan. Maksudmu apa? Tanya Renaldi, kerutan di dahinya makin dalam. Reno dan Anjani adalah cucuku, tegas Peter. Dan kau kira aku akan diam saja saat kalian berani menyentuh keluarga kandungku? Ruangan mendadak sunyi. Semua yang hadir saling berpandangan, membiarkan kata-kata Peter menggema dan menampar logika mereka. Peter menarik napas dalam. Aku memaafkanmu, Renaldi, karena aku berhutang nyawa padamu. Tapi soal perjodohan, aku batalkan, cucu kita tidak akan pernah menikah. Tidak bisa, kakek. Suara lantang memecah keheningan, semua kepala menoleh. Firman, bisik Wulan pelan, tubuhnya gemetar. Renaldi mundur selangkah. Ia menyadari kehadiran Anjani di ruangan itu juga. Harapannya untuk selamat dari tekanan 5 naga makin tipis. Ia berharap Peter akan jadi pelindungnya, tapi kini justru masuk ke sarang singa yang jauh lebih berbahaya. Peter memicingkan mata. Ada apa denganmu, Firman? Bukankah kau sendiri yang menolak perjodohan ini? Aku hanya mengikuti maumu. Firman menggenggam tangan Wulan. Kakek, Wulan istriku. Aku sudah menikah dengannya. Suaranya bergetar, tapi sorot matanya teguh. Dan aku mencintainya, kek. Wulan tercekat, air matanya menggenang. Hatinya menghangat, ternyata cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Namun Peter tetap membatu, tatapannya menusuk. Tidak bisa, ucapnya datar. Aku tidak akan pernah merestui kalian. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Tapi kini diselimuti luka, cinta, dan garis tegas yang tak bisa dilangkahi. Anjani menggerakkan kursi rodanya mendekati Peter, matanya berkaca-kaca. Firman sigap membantunya mendorong pelan hingga tiba di hadapan sang kakek. Anjani menggenggam tangan Peter dengan erat. Kek, aku bahagia sekali bisa bertemu dengan kakek, ucapnya penuh haru. Peter membalas genggaman itu, senyumnya hangat. Aku juga bahagia, nak. Sangat bahagia. Anjani menatap wajah kakeknya dengan sungguh-sungguh. Kek, aku ingin kebahagiaan ini berlangsung lama. Aku ingin keluarga kita utuh. Aku ingin ada kakek, Kak Reno, dan tentu saja Firman. Peter mengangguk pelan. Aku juga, nak. Aku akan pertahankan keutuhan keluarga kita sekuat mungkin. Anjani menarik napas, lalu melanjutkan dengan suara lebih dalam. Kek, aku bersaksi kalau Wulan adalah anak yang baik. Saat suamiku selingkuh, Wulanlah yang menguatkan aku. Saat aku kehilangan koneksi, dia yang membantuku. Wulan adalah teman kuliahku, kek. Aku tahu siapa dia anak baik. Aku mohon, restui hubungan Wulan dan Firman. Peter mengerutkan alis. Tidak bisa, dia cucunya Renaldi. Aku tahu betul rubah tua itu licik, dan keluarganya pun sama saja. Anjani tak mundur. Aku tahu, kek. Aku tahu siapa Renaldi, tapi apakah kakek takut padanya? Peter tersentak. Cih, jangan menghinaku dengan pertanyaan seperti itu. Kalau begitu, lanjut Anjani, apa dia ancaman bagi kakek? Peter tertawa pendek, sinis. Jangan bercanda, nak. Renaldi sama sekali tidak aku perhitungkan. Anjani memeluk lengan Peter. Kalau begitu, restui Wulan dan Firman, mereka sudah menikah. Dan, kalau tak ada alasan yang kuat, perceraian itu dibenci Tuhan, kek. Peter terdiam. Dilema menguasai hatinya, ia sangat memimpikan keutuhan keluarga. Tapi ia juga mengenal liciknya Renaldi, dan betapa berbahayanya orang itu bila diberi celah.
Bersambung.